saat ini saya bersama dengan Pak Irsan dari Pacific Cesar Surabaya. Pak Irsan, gimana kabarnya? Baik, baik. Pak Irsan, bagaimana dengan situasi dan kondisi di Surabaya, terutama di Pacific Cesar Surabaya selama masa pandemi ini ya? Masih ada kegiatan apa yang berlangsung? Kalau Surabaya sih, ya seperti yang diberitakan ya, mungkin sekarang kondisinya cukup kurang ideal karena jumlah kasusnya, virusnya COVID masih banyak. Dan untuk pemain Pasifik sendiri, sementara sih masih diliburkan semuanya. Jadi belum ada kegiatan apa-apa karena kita juga belum dapat persetujuan dari Perbasi juga kan ya. Tapi kan kemarin sudah ada informasi kata dari IBL bahwa rencananya nanti awal September akan dilanjutkan kembali musim 2020 ini. Ya, itu sementara kan masih dalam bentuk wacana. Emang optimismenya sih ada ke sana sambil kita lihat perkembangan nanti gimana gitu. Belum ada kepastian apa-apa sih. Ya. Kepastiannya mungkin masih menunggu perizinan juga Pak Irsan ya, masalah pengadaan ini, kompetisi ini. Oke. Tapi dari wacana dari IBL tadi itu ada salah satu policy juga ya yang mungkin yang ingin saya tanyakan Pak Irsan sebagai owner dari Pacific Cesar ini adalah satu wacana untuk tidak memakai pemain asing di lanjutan IBL 2020 ini. Saya kepingin tahu kalau pendapat Pak Irsan sendiri bagaimana nanti kalau bermain tanpa pemain asing? Kita sih jujur dari waktu terakhir kita tim meeting dengan IBL, kita dari Pasifik dan sebetulnya mayoritas tim menyarankan sempat voting dan menyarankan untuk musim ini untuk tidak diteruskan aja. Salah satunya karena faktor keamanan juga dan kan IBL ini dimulai dengan pemain asing. Kalau diteruskan tanpa pemain asing, sebetulnya kan sudah bukan benar-benar merepresentasikan liga yang kita mulai dari awal gitu. Jadi lebih mirip kembali ke kayak turnamen Piala Presiden kemarin yang di mana semua pemain-pemain lokal. Idealnya sih seharusnya pakai pemain asing, cuman karena protokol kesehatan tadi kayaknya tidak memungkinkan gitu. Tapi dari sisi Pak Irsan sendiri dan juga Pacific Cesar, oleh karena faktor force major ya istilahnya ya, oleh karena masalah pandemi ini, Pacific Cesar tetap mendukung pelaksanaan kelanjutan dari IBL ini ntar bulan September kalau diizinkan. Kalau memang keputusan bersama setuju semua, ya kita tetap ikut. Tapi kalau dari Pasifik sendiri sebetulnya kita lebih memilih untuk fokus persiapan musim depan karena satu juga banyak tim kan sebetulnya juga karena COVID ini sekarang budgetnya berantakan, jadi persiapannya harus latihan ulang, jadi semuanya masih sangat tidak ideal lah sebetulnya kalau untuk dilanjutkan gitu. Oke. Pak Irsan, seandainya nanti semua tim ini mengatakan oke, kita lanjutkan aja dengan apapun yang kita miliki sekarang ini. Dan kalau nggak salah, kalau saya dengar bahwa pelaksanaan nanti langsung masuk ke babak playoff, nanti ada 99 timnya ini masuk semua, dan nanti tinggal diatur cara mainnya, dan kemudian hanya diadakan di satu kota aja itu selama playoff ini, mulai dari first round sampai final nanti. Kalau umpamanya sampai ini terjadi, Pak Irsan bagaimana melihat kekuatan dari Pacific Cesar untuk melanjutkan kompetisi IBL ini? Bagaimana Pak Irsan bisa melihat pembagian kekuasaan dan kompetisi nanti? Kalau tanpa pemain asing, kita sih lebih bisa ketebak sih kira-kira siapa yang bakal juara, karena kita bicara komposisi pemain lokal kan, ya sebetulnya mayoritas dikuasain tim papan atas, pemain yang lebih top ya. Jadi dari kita sendiri, kita nggak terlalu masang target terlalu tinggi, yang penting menyelesaikan musim aja. Kita fokusnya dari Pasifik, kita sudah fokusnya untuk persiapan musim depan sebetulnya. Kita nggak mikirin untuk ini gitu. Kalau boleh tahu Pak Irsan, sebelum terjadinya
musim yang dipotong lumayan singkat ini ya oleh karena penyebaran pandemi COVID-19 ini. Performa Pacific Caesars di IBL 2020 ini menurut Pak Ihsan bagaimana penilaian Pak Ihsan sendiri? Performance-nya dengan pemain asing sebetulnya masih nggak stabil ya. Tapi dari coaching staff kita semua sebetulnya optimis di mana kalau pemain anak-anak ini bisa fokus dan menunjukkan performance yang terbaik, kita sebetulnya bisa ngalahin siapapun juga gitu. Ada juga mungkin ada dua hal ya, mungkin satu-satu dulu. Kebijakan dari Pak Ihsan sendiri untuk memilih seorang David Singleton ya, orang anak istilahnya usianya masih muda untuk menjadi pelatih kepala di Pacific Caesar. Ada pertimbangan apa waktu itu untuk bisa memilih David Singleton sebagai head coach di IBL 2020 ini bagi Pacific Caesar? Sebetulnya sih nggak banyak ya waktu itu karena saya pribadi lebih prefer ke head coach yang lebih memahami sistem basket yang lebih modern dibanding yang era zaman dulu karena banyak perubahan lah. Dan saya pribadi nggak kenal David Singleton waktu itu, jadi saya iseng-iseng tanya ke beberapa agen, kita mau cari pelatih, sama ada beberapa pelatih juga yang entah tahu dari mana sudah langsung direct kontak ke saya, menghubungin kita untuk melamar jadi head coach. Cuman pilihan saya juga akhirnya ke David Singleton karena saya lihat pattern atau sistem yang dia terapkan di waktu di Saigon Heat itu sungguh luar biasa sih. Untuk masalah usia, Pak Ihsan sama sekali tidak menjadi masalah ya untuk menunjuk ke David Singleton ini. Justru karena dia masih muda dan dia mantan pemain basket, itu menurut saya justru bagus sih, bagus banget buat kita karena mayoritas pemain Pasifik ini kan didominasi pemain muda, dan pemain muda zaman sekarang kalau pelatihnya cuman bisa ngajarin bermodal teori, lebih susah untuk nangkep. Tapi kalau David Singleton dia juga bisa praktekkan dan memang dia sendiri basketnya cukup jago gitu sebetulnya. Dan berdasarkan evaluasi Pak Ihsan setelah 6 seri ini terjadi di IBL 2020, bagaimana performa David Singleton? Bagus, semua pemain respect sama dia, terutama pemain lokal, bahkan pemain asing juga. Dia kerjanya juga sangat profesional sekali, nggak pernah ada permintaan aneh-aneh dan disiplin. Dan orangnya sangat, selama ini dari semua coach yang kita pernah punya sih, yang pernah handle Pasifik, yang saya tahu dia paling detail. Dan kelihatannya dari kata-kata Pak Ihsan ini ada kemungkinan besar ya David Singleton jadi prioritas untuk dibawa kembali ke Pacific Caesar untuk musim depan. Kalau memang memungkinkan, kita memang rencana panggil dia balik jangka panjang karena memang mayoritas pemain kita masih muda-muda dan dia memang di musim ini pun kita sih sudah masang beberapa target pemain untuk musim depan, beberapa yang perubahan-perubahan. Jadi karena dia yakin dengan komposisi yang kita punya gitu. Oke. Nah, kita kembali ke masalah pemain gini, Pak Ihsan. Salah satu pemain yang Pak Ihsan bawa kembali di IBL 2020 ini adalah Anton Waters. Bisa tanya Pak Ihsan, kira-kira apa pandangan Pak Ihsan terhadap pemain ini sehingga Pacific Caesar memboyongnya kembali di IBL 2020 ini? Terlepas dari masalah kompetisi ya dengan big man dari tim lain. Tapi secara pribadi sendiri, secara personality dari Anton Waters, kenapa Anton Waters dinilai sangat berhak sekali untuk diboyong Pacific Caesar kembali di IBL 2020 ini? Jadi waktu IBL draft awal itu, kita sih dari saya pribadi sih, saya memang sudah mempersiapkan yang 3 pemain yang kita draft awal. Mungkin yang saya pernah lihat secara langsung di Corey Jones sama Taylor Statham. Si Luis Jacobo sih saya nggak pernah lihat secara langsung mainannya gimana. Dan saya tahu waktu kita draft awal sih kita pasti kurang big man. Tapi kan karena ada kebijakan dari IBL di mana boleh ganti dua pemain asing, ya kita memang dari awal sudah planning akan ada ganti 1 di pertengahan musim, dan sebelum playoff memang kita ada rencana mau ganti 1 gitu.
Nah, kebetulan Anton Waters dari sisa stok big man yang available, dia ready dan dia game fit. Jadi ya kita udah nggak pikir panjang gitu. Jadi itu faktor memang udah ada wacana di situ ya untuk dipersiapkan ya. Seandainya pilihan yang di draft kemarin tidak bekerja dengan ini ya, tidak berperforma dengan apik gitu ya. Opsi pertamanya bukan Anton sebetulnya. Oke. Tapi kalau dari pemain asing kan kemudian ada nama Luis Jacobo ya. Pak Irsan tadi mengatakan sama sekali dia tahu Luis Jacobo bagaimana performanya dan bagaimana dia bisa memberikan sumbangan kepada tim. Pak Irsan cukup terkejut dengan sumbangan performa dari Luis Jacobo musim ini. Ya, dia cukup bagus permainannya. Tapi memang sih saya sempat mempelajarin videonya yang diberi dari IBL dan saya sempat research video-video dia yang lain dan saya memang ada tanya-tanya ke beberapa pemain asing yang di luar yang saya kenal tentang Luis Jacobo. Memang sebetulnya dari kita sih dari awal saya memang carinya pemain setipe Kevin Loisel. Karena menurut saya pribadi nggak ada pemain IBL sampai sekarang yang sekomplit si Kevin Loisel. Jadi ya kebetulan ya Luis Jacobo lebih ke scorer, tapi cara dari dia punya leadership cukup mirip lah gitu. Oke. Pak Irsan, ini mungkin bisa jadi pertanyaan terakhir nih. Tadi Pak Irsan mengatakan bahwa Pak Cesar menyiapkan diri sebenarnya untuk musim depan ya. Kalau boleh Pak Irsan bisa sharing sedikit atau membuka rahasia dikit ya. Planning Pak Irsan ke depan 1, 2, 3 tahun ke depan bagi Pak Cesar ini bagaimana? Mengenai komposisi pemain atau mengenai target-target tertentu bagaimana? Karena ya secara grafis sih kita semenjak pakai pemain asing kita memang ada menunjukkan peningkatan dari beberapa musim terakhir. Yang paling bagus ya musim kemarin udah semifinal. Otomatis kita dalam 3 tahun ke depan sih saya pribadi kalau dari segi prestasi kita ngincernya minimal final atau bahkan bisa juara dengan merubah komposisi pemain. Cuman ya nggak banyak sih, cuma 1-2 pemain yang perlu dirubah secara komposisi, itu aja. Oke. Dari Pak Irsan menyebutkan komposisi pemain, saya lupa tadi kita belum membahas soal pemain lokal, tapi mungkin ini satu pertanyaan aja. Musim ini kan kita melihat bagaimana improve sekali ya para pemain lokal, seperti Jericho Toasela dan juga ada Wardana, ada juga ada Diki Satria diambil juga bermain dan ini memberikan kontribusi yang lumayan maksimal juga untuk Pacific Cesar. Kalau dari Pacific Cesar sendiri ada target-target dari pemain lainnya yang coba direkrut dibawa ke Surabaya? Ada. Tergantung availability. Oke. Sudah target beberapa musim terakhir sih. Oke. Kalau boleh ini pemain muda atau pemain veteran yang jadi targetnya? Pemain muda, mantan pemain Pasifik juga, junior Pasifik. Oke, Pak Irsan, thank you. Ini bincang-bincang singkat kita. Terima kasih untuk update-nya mengenai Pak Pacific Cesar. Sehat selalu, stay safe Pak ya. Mudah-mudahan kita bisa melewati pandemi ini dengan aman semua. Sukses selalu Pak Irsan. Thank you. Ya, makasih. Terima kasih.